Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa dalam renungan singkat Gereja GPT Kristus Pengasih Muncar. Sebelum kita mendengar renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat yang telah kau berikan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh menghirup udara yang segar ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami menjalani hari ini lebih lanjut, kami ingin mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau berkati firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana kita memberi dengan baik dan benar menurut firman Tuhan. Sebagai umat-umat pilihan Tuhan, kita memang harus diwajibkan untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu sesama umat manusia. Oleh sebab itu, memberi adalah suatu kewajiban kita sebagai umat manusia, terlebih sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Ya. Apalagi dalam keadaan-keadaan semacam ini, seperti sekarang ini. Tetapi terkadang kita memberi itu mungkin tidak salah, tapi sadar atau tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu kurang tepat menurut firman Tuhan. Lalu bagaimana memberi yang tepat menurut firman Tuhan? Di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan kedua, kita mau baca. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ayat yang kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi saudara, kalau kita lihat saat-saat ini banyak orang memberi bantuan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Itu bagus sekali. Tapi sadar atau tidak sadar, mereka memberi dengan merencanakan terlebih dahulu. Sehingga mereka memberi, lalu membuat selfie, lalu membuat video, lalu memotretnya. Sadar atau tidak sadar, hal itu mungkin saja membuat sakit hati orang yang menerima pemberian itu. Ya. Lalu mereka mengesernya, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri. Padahal arti dari kata memberi yaitu membuat orang lain bahagia karena pemberian kita. Jadi bagaimana menurut firman Tuhan arti memberi itu? Memberi adalah, menurut firman Tuhan itu adalah bahwa kita adalah orang-orang yang hanya diberi tanggung jawab oleh Tuhan sebagai penyalur berkat untuk orang lain. Jadi kita tidak punya hak berkat itu sendiri. Berkat itu setelah diberikan atau setelah diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya, kita tidak punya hak apapun. Kita hanya menyalurkan berkat saja. Seperti contohnya yaitu tukang pos, itulah kita. Jadi tukang pos itu tidak punya hak, barang-barang itu dia tidak punya hak. Orang lain yang punya hak.
Kita tidak punya hak atas berkat yang kita terima daripada Tuhan, tapi hak untuk orang lain, sehingga kita tidak bisa membanggakan diri akan berkat itu. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan di ayat yang ketiga dalam Matius pasal yang ke-6, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Itu berarti bahwa berkat yang kita terima dan kita berikan kepada orang lain itu bukan menjadikan suatu kebanggaan untuk kita kalau kita bisa memberikan kepada orang lain. Jadi kita tidak bisa merasa bangga kalau kita bisa memberi kepada orang lain. Karena apa? Karena kita hanya pesuruh Tuhan yang hanya menyalurkan berkat itu untuk orang lain. Itu hak orang lain, bukan hak kita. Ya. Jadi kita hanya menyalurkan saja. Oleh sebab itu Tuhan katakan kalau kita mendapatkan berkat, baiklah kita mau menyalurkan untuk orang lain. Itu memang hak orang lain. Jadi kalau kita menganggap bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan, ya, baiklah kita jangan menunggu kita punya untuk menyalurkan berkat. Kita semua bisa menyalurkan berkat, karena Tuhan selalu memberikan kita berkat untuk kita dan juga untuk orang lain. Ada yang dititipkan kepada kita. Oleh sebab itu, di ayat yang terakhir, ayat yang keempat dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita nggak usah bangga kalau kita bisa memberi kepada orang lain. Kita nggak perlu nge-share ke media sosial supaya orang lain tahu bahwa kita suka memberi orang lain. Itu sangat tidak perlu. Karena Tuhan juga tidak menginginkan hal itu. Yang kita perlu adalah kita melihat orang lain di sekitar kita dan kita membantu mereka yang membutuhkan. Karena apa? Karena kita hanya pesuruh Tuhan dan kita harus melakukan itu. Demikian firman Tuhan yang bisa sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan kami untuk menjalani hidup ini dan hari ini ya Bapa, supaya hari ini kami lebih bersemangat lagi, lebih baik lagi untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.